Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Anissa Listanti, selaku moderator pada diskusi kali ini. Diskusi kali ini tentang literasi digital. Sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu panelis. Yang pertama, Ervina Prismadani. Yang kedua, Faisal Hendrawan. Yang ketiga, Risma Fitrianingsih. Yang keempat, Clarissa Dian Putri. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital merupakan ketertarikan sikap dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dengan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ervina. Silakan Mbak Ervina. Baik, terima kasih Mbak Tika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan juga elemen penting dalam literasi digital. Slide selanjutnya, Mbak. Yang pertama adalah pengertian dari literasi digital. Pengertian literasi digital yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal, dengan keterampilan teknis dan berfokus untuk mendukung masyarakat yang memiliki kemampuan membaca dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Selanjutnya adalah latar belakang literasi digital. Di era revolusi keempat, yang dikenal dengan revolusi digital, semua informasi yang diperoleh dengan real-time dan cepat, di mana saja dan kapan saja. Adanya mesin pencari membantu seseorang mencari bahan rujukan yang diinginkannya secara cepat dengan pembiayaan rendah. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi, serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan dunia dalam genggaman. Istilah ini dikemukakan oleh Thomas L. Friedman pada tahun 2007 sebagai The World is Flat, yang merujuk pada sebuah keadaan di mana dunia tidak terbatas pada batas-batas negara dan zona waktu, karena perkembangan teknologi telah menciptakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya, yang disebut dalam Cyberspace Piliang tahun 2012. Lalu selanjutnya adalah hasil survei dari APJII. APJII merupakan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia. Jasa ini, di Indonesia ini sudah mengalami peningkatan penggunaan internet. Dari hasil survei pada tahun 2016, sebanyak 132,7 juta jiwa yang merupakan 51,8% dari total populasi penduduk sebanyak 256,2 juta jiwa. Dari statistik penggunaan internet Indonesia, 7,5% merupakan perempuan, 52,5% merupakan pria, dan 65% dari Pulau Jawa dengan 86,3 juta orang.
Lalu penyebarannya di Indonesia terbagi menjadi, yang pertama, di Sumatera sebanyak 15,7%, Bali dan Nusa sebanyak 4,7%, Kalimantan sebanyak 5,8%, Sulawesi 6,3%, Maluku dan Papua 2,5%. Lalu selanjutnya, penggunaan literasi digital terdapat dampak positif dan negatifnya. Karena Kominfo pada tahun 2018 telah memblokir 961,45 situs internet yang memuat konten negatif seperti pornografi, kekerasan, fitnah, hoaks, sara, dan lain-lain. Lalu terdapat fakta dari UNESCO, yaitu literasi digital baru menjadi tema Hari Literasi Internasional pada tanggal 8 September tahun 2017, yang bertujuan untuk mencari tahu kemampuan literasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi era digital dan kebijakan di bidang literasi. Selanjutnya, ada 9 elemen penting dalam literasi digital. Kemampuan apa saja yang harus dikuasai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama adalah social networking. Social networking atau situs jejaring sosial adalah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online. Kini, tiap individu yang terlibat dalam kehidupan sosial online akan selalu dihadapkan adanya layanan tersebut. Seseorang yang memiliki smartphone dapat dipastikan memiliki banyak akun jejaring sosial, misalnya seperti Facebook, Wattpad, Twitter, Instagram, Pinterest, ataupun Google lainnya. Memanfaatkan layanan atau situs jejaring sosial perlu selektif dan kehati-hatian. Pengetahuan pemetaan penggunaan situs jejaring sosial berdasarkan fungsinya tentu akan lebih baik. Sebagai contoh, mereka yang bergulir dalam dunia akademik bisa memanfaatkan LinkedIn yang bisa mendukung hubungan antara peneliti di dunia dan keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh setiap situs jejaring sosial. Untuk itu, perlu mengetahui sekaligus menguasai fungsi-fungsi dasar dari setiap fitur yang ada. Di sisi lain, etika pemanfaatan situs jejaring sosial juga tidak luput dari perhatian. Literasi digital memberikan jalan bagaimana seharusnya berjaring sosial yang baik itu. Lalu yang kedua adalah transliterasi. Transliterasi dapat diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda, khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai situs lainnya. Yang ketiga adalah maintaining privasi. Hal penting dalam literasi digital adalah tentang maintaining privasi atau menjaga privasi dalam dunia online. Memahami dari segala jenis cybercrime seperti pencurian online lewat kartu kredit, yaitu carding, mengenal ciri-ciri situs palsu atau phishing, penipuan via email, dan lain sebagainya. Menampilkan identitas online hanya seperlunya saja untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat adalah making digital identity. Making digital identity berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Lalu yang kelima adalah creating content. Creating content atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform. Misalnya di Pomtol, Prezi, blog, forum, dan Whiskeys. Selain itu, mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. Yang keenam adalah organizing and sharing content. Organizing and sharing content adalah mengatur dan berbagi konten informasi agar lebih mudah tersebar informasi yang diberikan. Misalnya, pada pemanfaatan situs bookmarking, memudahkan penyebaran informasi yang bisa diakses oleh banyak pengguna di internet. Lalu yang ketujuh adalah reusing atau reposing content, yaitu mampu bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan.
Misalnya, seorang guru yang membuat konten tentang materi pelajaran tertentu dengan lisensi serta Creative Commons, kemudian konten tersebut diunggah di website atau slide share sehingga akan banyak yang mengunduhnya. Lalu konten tersebut bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru agar lebih lengkap sesuai kebutuhannya. Dan yang kedelapan adalah filtering and selecting content. Kemampuan mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, misalnya lewat berbagai mesin pencari di internet. Dan yang terakhir, ke-9, yaitu self-broadcasting. Self-broadcasting bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog, forum, atau wiki. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. Itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ervina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faisal. Terima kasih Mbak Tika Anissa selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Hendrawan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan literasi digital dan dampak positif maupun dampak negatif dari literasi digital. Yang pertama, tujuan literasi digital bertujuan untuk mendidik masyarakat agar dapat mengenalkan teknologi atau menggunakan teknologi secara baik dan benar, secara kritis. Literasi digital juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai banyak hal. Contohnya seperti mengedukasi masyarakat bagaimana cara menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dampak positif dari literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita dapat menghemat waktu. Misalnya contoh, saat membeli makanan, kita tidak perlu repot-repot lagi ke warung atau ke supermarket, bisa melalui telepon. Yang kedua, selalu memperoleh informasi dengan cepat. Dengan adanya internet yang sangat luas, kita dapat memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, belajar lebih cepat. Dengan adanya literasi digital atau perkembangan teknologi ini, kita dapat belajar dari mana saja, dari situs web, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram maupun akun lainnya. Yang keempat, membuat keputusan lebih baik. Dengan adanya internet, informasi terdapat dari mana saja, kita dapat membuat kesimpulan atau membuat keputusan lebih baik. Yang kelima, menunjang atau mempermudah dalam pekerjaan. Berkembangnya internet di Indonesia sangat mempermudah dalam hal pekerjaan. Misal, saat mengirim tugas melalui web atau mengirim tugas melalui YouTube dan metode lainnya. Yang keenam, mempermudah proses komunikasi. Nah, ini sangat jelas mempermudah karena berkomunikasi dengan orang luar atau dengan berbeda daerah atau berbeda kota dapat melalui WA, Instagram, Twitter, ataupun lainnya. Untuk selanjutnya, dampak negatif dari literasi digital. Tidak mampunya membedakan informasi yang valid, dikarenakan banyak situs yang kurang valid, kita sering susah membedakan antara mana berita yang valid atau berita yang hoax. Yang nomor 2, adanya perubahan sosial. Dikarenakan apa-apa sudah melalui internet ataupun melalui HP, kita cenderung lebih individualisme. Misal contoh, tidak adanya gotong royong dan lain-lainnya. Yang ketiga, mudah terprovokasi oleh media.
banyaknya media yang menjadi provokator, kita mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax ataupun lain-lainnya. Mulai terjadi, yang keempat, mulai terjadi pendegradasian atau meninggal. Dengan adanya teknologi kita akan membuat kita lupa akan budaya-budaya yang dahulu, misal meninggalkan budaya kesenian, jaran kepang, topeng, ataupun lainnya. Yang kelima, memungkinkan terjadinya plagiat atau penjiplakan. Dengan adanya banyaknya situs ataupun banyaknya akun media sosial sangat memungkinkan terjadinya penjiplakan atau hasil karya orang lain yang menurut sang penjiplak itu dapat memberikan hasil ataupun finansial. Yang keenam, memungkinkan terjadinya kriminal dengan inovasi modus. Jadi dengan banyaknya akun media sosial ataupun perkembangan internet ini yang sudah sangat canggih dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu buat berniat jahat, misalnya modus pembelian HP dengan harga murah ataupun modus transfer uang dengan iming-iming hadiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu merupakan perpanjangan dari kehidupan manusia sehingga disadari atau tidak dalam kehidupan sehari-hari pun sangat tinggi. Ini bisa berdampak positif ataupun berdampak sebaliknya jika tidak dimaknai secara fungsional, terutama ancaman kapital yang dapat mempengaruhi. Disinilah mengapa literasi digital menjadi penting, karena mengkritisi teks media akan sangat membantu memahami pesan-pesan yang dimunculkan agar tidak terjadinya korban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Tika Anissa selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Faisal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risma. Silakan, Mbak Risma. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar literasi digital. Nah, menurut UNESCO, konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Misalnya dalam literasi TIK yang merujuk pada kemampuan teknis yang memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen masyarakat sejalan dengan perkembangan budaya serta pelayanan. TIK dijelaskan dengan dua sudut pandang. Pertama, literasi teknologi yang merujuk pada pemahaman tentang teknologi digital, termasuk di dalam penggunaan dan penggunaan teknis. Kedua, menggunakan literasi informasi. Literasi ini memfokuskan pada satu aspek pengetahuan seperti kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengolah, dan menggunakan informasi digital secara optimal. Konsep literasi digital sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada 2011, yaitu merujuk pada tidak bisanya kegiatan literasi ini dilepaskan, seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan informasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam belajar, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Berikut ini prinsip pengembangan literasi digital antara lain. 1. Pemahaman.
Prinsip pemahaman dari literasi digital ini adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. 2. Saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital ini adalah saling ketergantungan, yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan media lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan menerbitkan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media yang diharapkan tidak hanya sekadar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi ini diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan. Tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagai informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode save to read letter, merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Prinsip pengembangan literasi digital menurut Myers dan Forrest bersifat berjenjang. Terdapat tiga tingkat pada literasi digital. Pertama, kompetisi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Kedua, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Ketiga, transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Indikator literasi digital. Pada indikator literasi digital ini terdapat 3 faktor, yaitu 1, di indikator literasi digital di sekolah. Nah, di sekolah ini terdapat 3 basis, yaitu basis kelas, basis budaya sekolah, basis masyarakat. Basis kelas meliputi jumlah pelatihan literasi digital yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidik. Intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. 3. Tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa dalam menggunakan digital atau internet. Indikator literasi digital dalam basis budaya sekolah. Nah, dalam basis budaya sekolah ini meliputi 1. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. 2. Frekuensi peminjaman buku bertema digital. 3. Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. 4. Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah. 5. Tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah. Pada basis masyarakat, 1. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah. 2. Tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Indikator
literasi digital di keluarga. 1. Meningkatkan frekuensi membaca bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. 2. Meningkatkan jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. 3. Meningkatkan frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. 4. Meningkatkan intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Indikator literasi digital di masyarakat. 1. Meliputi meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. 3. Meningkatkan jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. 4. Meningkatkan jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. 5. Meningkatkan jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Risma. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Clarissa. Kepada Mbak Clarissa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai strategi, tantangan, dan peluang literasi digital di sekolah. Pertama, mengenai strategi gerakan literasi digital di sekolah. Yaitu literasi digital di sekolah itu harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Siswa itu perlu ditingkatkan keterampilannya, guru itu perlu ditingkatkan pengetahuan dan kreativitasnya dalam proses pengajaran literasi digital. Dan kepala sekolah juga perlu memfasilitasi guru atau tenaga kependidikan dalam mengembangkan budaya literasi digital sekolah. Bagaimana caranya untuk bisa menggerakkan literasi digital di sekolah? Yaitu yang pertama mengenai penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan aktor atau fasilitator literasi lingkungan sekolah ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidik tentang literasi digital. Pelatihan ini berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah, misalnya kepala sekolah dan pengawas diberikan pelatihan tentang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, serta peserta didik didorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas dan bijaksana. Lantas yang kedua, itu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Bagaimana caranya? Jadi sebelumnya peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu ini sebenarnya menjadi kebutuhan bagi sekolah, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat di era digital menuntut pembaharuan dan penambahan pengetahuan baru di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sekolah dituntut dapat meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu bagi warga sekolahnya, terutama untuk peserta didik. Hal yang dapat dilakukan yaitu ada empat cara, yaitu yang pertama mengenai penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakannya dengan menyediakan bahan bacaan literasi bertemakan digital, penyediaan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau menyediakan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. Yang kedua, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Kita sudah tahu ya, berbagai situs edukatif, ya salah satunya seperti Ruang Guru, atau mungkin bisa juga Sahabat Keluarga, dan masih banyak situs edukatif lainnya. Teman-teman bisa cari. Yang ketiga, penggunaan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Salah satunya apa? Salah satunya Jelajah Seru. Itu
rekomendasi buat teman-teman bisa menggunakan aplikasi edukatif tersebut. Ada juga anak cerdas, kemudian ya masih banyak lainnya, tapi salah satunya itu ya. Yang keempat, mengenai pembuatan mading dan mading sekolah dan mading kelas. Jadi mading itu kan sumber informasi bagi peserta didik ya. Kita bisa mengisi mading dengan tema digital dalam pembuatan karyanya. Bisa dilanjut, Mbak Tika? Bisa dilanjutkan share screen-nya? Iya, terima kasih. Kemudian masuk ke yang ketiga ya. Strategi yang ketiga itu perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang pertama itu mengenai penyediaan komputer dan akses informasi di sekolah. Jadi penyediaan komputer dan akses informasi adalah upaya yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa komputer dan internet itu sangat lekat dalam kehidupan kita ya sekarang ini. Dan sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat dan efisien. Kita tidak perlu membuang waktu banyak untuk mencari apa yang kita ingin cari tahu. Cukup menggunakan komputer dan internet, kita bisa mencari tahu semua hal dengan cepat dan efisien. Yang kedua, penyediaan informasi melalui media digital. Jadi penyediaan layar dan papan informasi digital di beberapa titik strategis di sekolah dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Kemudian strategi yang keempat itu pelibatan publik. Ini penting sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena publik itu kita saling berkaitan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian dan pelibatan publik ini akan membantu kita dalam penyelenggaraan gerakan literasi digital di sekolah. Yang pertama, sharing session. Jadi sharing session ini dapat dilakukan dengan mengundang pakar ataupun praktisi ataupun profesional gitu ya, untuk berbagi bagaimana sih mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Dan pelibatan pakar, praktisi, dan profesional secara personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi, informasi, dan komunikasi di sekolah dapat meningkatkan literasi digital warga sekolah melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Contohnya apa? Contohnya kita bisa mengadakan pada kelas inspirasi ataupun kelas berbagi. Kemudian yang kedua, pelibatan para pemangku kepentingan. Ini juga penting, teman-teman. Jadi, contohnya apa? Contohnya adalah, contoh dari pemangku kepentingan itu siapa? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, relawan, pendidikan, dan media. Pelibatan semua pemangku ini dalam rangka pengembangan literasi digital di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya apa? Misalnya, bisa membuat berbagai aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran karya peserta didik, dalam hal ini literasi digital ya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Forum bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Kan kita sudah tahu ya bahwa hal itu diwadahi dalam komite sekolah, seperti itu. Jadi ini tuh dapat dilakukan dengan caranya salah satu contohnya ya, media sosial. Karena komunikasi antara orang tua dan sekolah ketika menggunakan media sosial itu dapat terjalin dengan baik dan cepat. Seperti itu. Kemudian lanjut ke strategi kelima. Apa sih strategi kelima itu ya? Penguatan tata kelola. Bagaimana caranya? Maksudnya di sini tuh ada dua cara. Yang pertama, pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Sekolah mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan aplikasi atau format yang memudahkan sekolah dalam mengadministrasikan segala keperluan sekolah. Misalnya, dalam mencatat data peserta didik atau data pengeluaran sekolah, dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Seperti itu. Yang kedua, pembuatan kebijakan
sekolah tentang literasi digital. Pembuatan kebijakan sekolah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media digital dapat mendukung pengembangan sekolah yang lebih baik dan inovatif. Misalnya itu guru diwajibkan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan aplikasi rapor yang terintegrasi dengan kepala sekolah dan orang tua, menghimbau peserta didik untuk bermain aplikasi yang edukatif, kemudian menggunakan akses gawai dan internet pada waktu-waktu tertentu, mengelola perpustakaan sekolah dengan memanfaatkan teknologi dan media digital, dan mengelola sarana dan prasarana tentang teknologi yang baik dan berkala. Seperti itu ya, mengenai penguatan tata kelola. Selanjutnya, bisa dilanjutkan, Mbak. Oke, baik. Itu tadi mengenai strategi ya, strategi literasi digital dalam di sekolah atau dalam pendidikan. Sekarang kita beralih ke tantangan literasi digital dalam pendidikan. Apa saja tantangannya dan bagaimana kira-kira tantangannya yang dihadapi seperti itu ya. Yang pertama ada kompetensi guru dan kompetensi guru dalam berliterasi digital. Guru tuh memerlukan strategi yang terbuka, adaptif, akomodatif, dan mengikuti perkembangan zaman dalam mendidik. Karena apabila kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan tertinggal informasi, dan kita akan tertinggal, seperti itu ya. Yang kedua, guru menguasai hardware, software, pedagogik, dan kompetensi bidang yang diampu. Tentu saja, jadi di sini berarti peran guru itu tantangannya, dia harus bisa multitasking, seperti itu ya. Yang tiga, materi dan model belajar serta teknik penilaian mengikuti perkembangan dunia global. Yang kedua, mengenai tantangan pada sarana dan prasarana. Ini menjadi tantangan yang besar buat kita semua, terutama Indonesia yang bagi saya sendiri yang tinggal di daerah pedesaan. Jadi yang pertama, ada perangkat digital yang memadai. Untuk sekolah yang berada di daerah pelosok pasti agak kesulitan seperti ya untuk mengadakan peralatan teknologi yang berbasis digital. Yang kedua, jaringan internet yang memadai. Jelas, untuk literasi digital harus terakses dengan internet, harus terhubung dengan internet. Jadi, internetnya harus memadai. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi peserta didik yang heterogen. Jelas, ini menjadi tantangan yang sulit untuk kita laksanakan gitu ya, karena kita sendiri tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada peserta didik, semua peserta didik seperti itu. Jadi kita harapkan pemerintah bisa menyejahterakan semuanya. Kemudian selanjutnya tantangan pada kurikulumnya. Jadi kurikulum 2013 ini kita harus siap dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Kenapa menjadi tantangan? Karena tidak semua guru, tidak semua peserta didik mampu memahami kurikulum 2013 ini, di mana seorang guru itu dia hanya berperan sebagai fasilitator dan peserta didiknya lah yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang menjadi pusat dalam pembelajaran tersebut. Jadi sebagai peserta didik, guru ini menjadi tantangan yang besar buat kita untuk bisa mengimplementasikan kurikulum 2013. Bisa dilanjutkan, Mbak? Nah, setelah kita membahas mengenai strategi dan tantangannya, kita juga perlu tahu bahwa dalam literasi digital, dalam dunia pendidikan itu mempunyai peluang bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidiknya juga. Yang pertama, kita akan bahas mengenai peluang bagi peserta didik. Yang pertama ada kemampuan kognitif dalam menilai konten dapat meningkat. Jadi, ketika kita belajar bagaimana berliterasi digital dalam pendidikan, secara bertahap atau secara tidak langsung kita akan bisa meningkatkan kemampuan penilaian kita dalam menilai suatu konten, seperti itu. Itu bagi peserta didik. Yang kedua, menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Itu sudah jelas ya, ketika kita pandai menilai, nanti secara tidak sadar, secara tidak langsung seperti itu, maka akan meningkatkan keterampilan kita.
Selanjutnya mengenai kemudahan akses informasi yang cepat, kemudahan akses informasi dapat menjawab setiap rasa ingin tahu peserta didik. Kita tidak perlu menunggu guru menjelaskan ketika kita ingin bertanya mengenai misalkan fotosintesis, kita bisa langsung googling misalkannya, langsung kita mendapatkan jawaban atas keingintahuan kita mengenai fotosintesis. Seperti itu. Jadi informasi yang mudah ini tuh bisa menjawab setiap rasa ingin tahunya peserta didik. Itu peluang untuk kita mengembangkan kemampuan kompetensi kita. Seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, yang terakhir, peluang bagi pendidik. Jadi bukan hanya bagi peserta didik. Peluang literasi digital dalam pendidikan itu juga berpeluang bagi pendidik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi. Jelas, yang seperti saya katakan tadi, bahwa guru itu dituntut multitasking ya, jadi dia harus bisa hardware, software, ilmunya, dan ya mengenai teknologi dia harus lebih utama daripada siswanya agar mereka bisa memberikan kepada peserta didiknya. Yang kedua, meningkatkan daya kreativitas pendidik. Jelas, media digital yang begitu luar biasanya membuat guru bersaing dalam memberikan materi menarik menggunakan media digital tersebut. Yang ketiga, memudahkan pengembangan kemampuan literasi tanpa menghasilkan teks berbasis cetak. Contohnya apa? Contohnya itu dalam pembuatan blog ya. Jadi tidak perlu kita ngeprint gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya, kita bisa mengunggahnya di website seperti itu. Yang terakhir, merupakan salah satu wadah pengembangan diri agar tidak ketinggalan informasi. Jelas, karena media digital ini benar-benar kebanjiran informasi. Jadi ketika guru itu berkembang dalam literasi digital di sekolah, mengembangkan dirinya, pasti dia tidak ketinggalan informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, yaitu tadi yang pertama ada strategi, kemudian ada tantangan, dan yang terakhir ada peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Tika. Terima kasih Mbak Clarissa sudah menyampaikan materi. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi bertanya. Saya akan bertanya kepada Mas Faisal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan literasi digital, dan sebutkan beberapa alasan mengapa pentingnya literasi digital pada masa kini. Silakan Mas Faisal. Terima kasih Mbak Tika Animator atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tika. Literasi digital adalah sikap ketertarikan kemampuan individu secara menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menganalisis atau membangun pengetahuan, membuat berkomunikasi dengan orang lain, dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Dan untuk literasi digital itu penting sebagai berikut. Literasi digital dapat menunjang proses kehidupan sehari-hari. Literasi digital dapat mempermudah proses pekerjaan. Literasi digital juga dapat mempermudah proses belajar. Misalnya dengan menggunakan akun seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, ataupun lainnya, dan juga Gmail atau web digunakan untuk mengirim tugas ataupun surat-surat yang penting. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Ervina. Pertanyaannya yaitu, apakah elemen di dalam literasi digital harus diterapkan semuanya?
Baik, terima kasih Mbak Tika selaku moderator yang telah menanyakan pertanyaannya. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya iya, karena semua elemen dalam literasi digital itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan ketika membangun sebuah platform media yang bertujuan untuk membangun tingkat literasi digital, harus memperhatikan konten sesuai dengan elemen-elemen yang ada dalam literasi digital, sehingga akan sejalan dengan visi misi pada literasi digital itu sendiri. Sekian dari jawaban saya. Apakah kurang puas atau kurang bagaimana Mbak Tika? Saya kembalikan ke Mbak Tika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ervina. Saya sangat puas dengan jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya ke Mbak Clarissa Dian Putri. Dari berbagai tantangan yang ada, kira-kira tantangan apa yang paling besar dalam literasi digital? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tika, selaku moderator. Jadi, tantangan terbesar literasi digital itu ya, seperti yang kita ketahui, tantangan besar yang nyata adalah adanya kesenjangan atas akses informasi melalui teknologi digital, terutama pada masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan dan tinggal di pedesaan, yang kita tahu bahwa akses internetnya tidak memadai. Ini tentu menjadi tantangan yang besar dan berat. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu begitu luas dan banyaknya masyarakat Indonesia. Maka pemerintah butuh proses yang lama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang begitu banyak dan memperbaiki akses internet di pedesaan. Jadi lebih ke kesenjangan ya, kesenjangan akses informasi seperti itu, Mbak. Itu mengenai tantangan terbesar berliterasi digital. Terima kasih, Mbak Tika. Terima kasih Mbak Clarissa sudah menjawab. Setelah ini Mbak Risma, saya akan memberikan pertanyaan. Apa pentingnya penerapan literasi digital sejak dini pada anak? Terima kasih Mbak Tika selaku moderator sudah bertanya. Pentingnya menerapkan literasi digital sejak dini kepada anak adalah untuk anak ini memiliki kemampuan analisis yang kritis dalam mengolah informasi yang didapatnya dengan mudahnya, karena tidak semua informasi harus diterima kebenarannya. Selain itu, literasi digital memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk mengasah kemampuan dasar yang meliputi berpikir kritis, kreatif, inovatif. 2, memecahkan masalah yang terjadi. 3, lebih mengetahui arti dari pemanfaatan teknologi modern ini. 4, tidak menggunakan teknologi sebagai wadah untuk melakukan kejahatan. 5, menjadi pengguna yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Risma atas jawabannya. Dan terima kasih pada panelis sudah menyampaikan materi. Dari materi yang sudah disampaikan, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu literasi digital mencakup banyak kemampuan, salah satunya memahami segala jenis cybercrime seperti pencurian online lewat kartu kredit, mengenal ciri-ciri situs palsu. Dalam konsep lebih luas, literasi digital juga mencakup bagaimana menjaga etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Literasi digital memang pasti mempunyai dampak positif, tetapi juga mempunyai banyak dampak negatif. Salah satunya yang sering terjadi yaitu tidak mampu membedakan informasi yang valid. Literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Jadi, literasi digital mempunyai strategi, tantangan, dan peluang yang harus dimanfaatkan secara tepat agar literasi digital ini bisa terlaksana dengan baik.
Sebagai contoh yaitu peluang bagi peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dengan adanya program literasi digital ini, sehingga keterampilan peserta didik dapat berkembang dengan baik. Itu mungkin kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih kepada panelis yang sudah menyampaikan materi pada kali ini. Terima kasih. Sekian diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.